Baik, duduk perkara yang dipersengketakan adalah sebagai berikut. Ibu Ria sebagai penggugat adalah seorang pengusaha pemroses sepatu dan Ibu Dila sebagai tergugat adalah seorang pengusaha pemroses sepatu pada toko sepatu Java. Ibu Ria telah berteman lama dengan Ibu Yuli, seorang pengrajin sepatu kulit di Yogyakarta. Sejak tahun 2000, Ibu Ria telah memonopoli pembelian sepatu aset buatan Ibu Yuli dan sejak tahun 2004, Ibu Ria telah menyalurkan sepatu aset tersebut kepada pihak Ibu Dila. Berkat tayangan iklan berbagai stasiun televisi yang sangat menarik, maka toko sepatu Java yang terletak di pusat pembelanjaan di tengah kota menjadi sangat terkenal. Selama ini, pihak Ibu Dila tidak pernah sekalipun terlambat membayar tagihan kepada pihak Ibu Ria. Namun, sejak 3 bulan yang lalu, pihak Ibu Dila tidak kunjung membayar kepada Ibu Ria tanpa alasan yang kurang jelas. Ibu Ria selalu menagih dan mendesak Ibu Dila serta mengunjungi rumah Ibu Dila beberapa kali, namun tidak ada respon yang memuaskan. Dengan begitu, pihak Ibu Ria dibantu oleh kuasa hukumnya yaitu Ibu Nurul mengajukan gugatan kepada pihak Ibu Dila untuk segera membayar tagihan sejumlah 200 juta rupiah dan dengan demikian pihak Ibu Dila dibantu juga dengan kuasa hukumnya yaitu Bapak Rizal. Lalu pengadilan yang menerima perkara ini mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan para pihak telah sepakat memilih saya sebagai hakim mediator yaitu saya Andika Hasta Pramayuda. Baik, sebelum kita mulai sesi pada pagi hari ini, selamat pagi. Pagi, Pak. Perkenalkan saya, memperkenalkan diri, nama saya Andika Hasta Pramayuda. Bapak dan Ibu sekalian dapat memanggil saya Andika. Dan selanjutnya saya akan mempersilahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Ria. Silakan Ibu Ria. Baik, Pak. Saya Ria, saya sebagai guru dalam Divisi 4. Saya dulu, saya selaku kuasa hukum dari Ibu Ria. Saya Dila, saya selaku tergugat dalam Divisi 4. Saya Rizal, selaku kuasa hukum dari Ibu Dila. Baik, sebelum kita mulai sesi mediasi ini, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 menyebutkan bahwa segala suatu sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu ditempuh melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, yaitu saya sebagai pihak mediator yang bersifat netral akan memandu proses mediasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apa itu mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif di mana para pihak berdialog, berunding untuk mencari titik temu permasalahan dengan bantuan seorang mediator. Dan saya di sini berfungsi sebagai pihak yang netral yang akan memfasilitasi para pihak untuk saling bernegosiasi ataupun proses pembicaraan antara Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya ada yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait tahapan-tahapan selama proses mediasi dan juga tata tertib dalam proses mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan terkait permasalahannya,
Dan ketika saya memberikan kesempatan tersebut, dimohon untuk pihak yang lain mendengarkan, jangan menyela ataupun menyerang satu sama lain. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mencari atau mendefinisikan permasalahan antara kedua belah pihak. Dan keempat, yaitu kita memasuki proses negosiasi. Dan yang kelima, apabila proses negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, ada kemungkinan dalam proses mediasi yang berlangsung, saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut sebagai kaukus, di mana saya meminta waktu kepada baik pihak penggugat atau tergugat, di mana ketika saya meminta pertemuan terpisah itu dimohon pihak yang lain menunggu di luar, dan begitu sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari antara para pihak akan saya jamin kerahasiaan. Ketujuh, yang terakhir, yaitu selama proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjamin kerahasiaan Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya akan bersifat netral, tidak memihak salah satu pihak. Baiklah, demikian tata tertib proses mediasi. Apakah para pihak setuju? Bagaimana? Baik. Baiklah, sebelum proses mediasi ini saya mulai, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Ria untuk menjelaskan terkait permasalahannya terlebih dahulu. Apakah Ibu Dila keberatan? Silakan Pak, tapi nanti saya dapat berikan kan Pak? Tentu saja Ibu Dila. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Ria, saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Dila. Baik, silakan Ibu Ria bisa dimulai. Baik Pak, saya ini kan seorang pengusaha pembelas sepatu Mesir dan biarkan saja saya bisa. Jadi Pak, saya di sini selaku kuasa hukum dari Ibu Ria. Kalian saya adalah seorang pengusaha pembelas sepatu Mesir dan kalau saya telah menjalankan kuasa kepada Ibu Ria. Memang selama ini pihak Ibu Ria tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran harga unit kereta kami. Akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu pihak Ibu Ria tidak melakukan kewajiban membayar harga unit kereta kami. Walaupun tagihan tersebut telah ditutup. Kalau kami sudah menghubungi pihak Ibu Ria berkali-kali, tetapi saya belum tidak ada respon dari Malaysia. Untuk itu, dan kami memutuskan untuk menggugat Ibu Ria. Tindakan kami cukup tepat, bukan Pak? Jadi Ibu Nurul merasa kecewa atas kejadian ini. Benar. Jadi Ibu Nurul mengharapkan agar proses penyelesaian pembayaran ini segera selesai dan hubungan kembali terjalin baik antara Ibu Ria dengan Ibu Dila. Benar demikian? Iya, benar. Baik, apakah ada tambahan penjelasan dari Ibu Nurul maupun dari Ibu Ria? Saya memang mengenal sedikit Pak. Sepatu Arset adalah sepatu yang sangat spesial karena sepatu ini dibuat sesuai dengan pelanggan, sehingga sepatu ini sangat populer di segala lapisan Pak. Oh begitu. Baiklah, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Nurul dan Ibu Ria, jadi sebelum perkara ini terjadi, pihak Ibu Ria menganggap Ibu Dila sebagai pelanggan utama. Benar begitu? Benar Pak. Jadi apa yang Ibu harapkan dari penyelesaian masalah ini? Jadi seperti yang telah kami sebutkan dalam surat gugatan kami, bahwa kami menggugat Ibu Ria segera membayar tagihan dari kereta kami sebesar 200 juta rupiah. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan ataupun keterangan dari pihak Ibu Ria, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pihak Ibu Dila, baik Ibu Dila beserta Bapak Izam, untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui di sini. Silakan pihak Ibu Dila. Baik Pak, selama ini pihak kami menyadari adanya keterlambatan pembayaran pada Ibu Ria. Namun selama beberapa tahun ini pihak kami tidak pernah menunda pembayaran dan Ibu Ria seharusnya berterima kasih pada klien kami
karena sepatu tersebut sudah diiklankan di TV. Saya sangat kaget. Kenapa Ibu Pia dengan tiba-tiba menggugat klien kami? Untuk itu klien saya berniat menggugat balik Ibu Pia karena dengan adanya berita ini, nama baik klien saya sangat tercemar. Jadi Bapak Rizal menganggap usaha klien Bapak belum atau kurang dihargai, dan perlu bagi Bapak sangat penting untuk menjaga nama baik antara kedua belah pihak, di mana untuk saling menjaga reputasi. Dan Bapak Rizal mengharapkan agar komunikasi yang sudah terjalin antara pihak Ibu Lia maupun Ibu Dila kembali membaik. Benar demikian, Pak Rizal atau Ibu Dila? Mungkin ada hal-hal yang perlu ditambah atau disampaikan kembali? Tidak ada Pak, yang jelas saya sangat kaget dan kecewa atas gugatan yang diberikan Ibu Lia, karena hal tersebut dapat berpengaruh buruk pada image pekerjaan famili saya. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Lia maupun Ibu Dila, sebelumnya saya melihat ada kesepahaman awal, yaitu pertama, baik pihak Ibu Dila maupun Ibu Lia sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi kembali terjalin. Kedua, bila mana proses ini dapat diselesaikan melalui mediasi dan diselesaikan dengan cepat. Benar demikian? Benar Pak. Sebelum perkara ini terjadi, pihak Ibu Lia menganggap kerjasama dengan Ibu Dila merupakan kerjasama yang sangat penting, dan Ibu Lia menganggap Ibu Dila merupakan pelanggan utama. Begitu juga sebaliknya, pihak Ibu Dila menganggap kerjasama dengan Ibu Lia merupakan kerjasama yang sangat penting untuk kelangsungan bisnis Ibu Dila. Kalau saya boleh bertanya, bagaimana pihak Ibu Lia mengenai kelanjutan bisnis mengenai dengan Ibu Dila? Iya Pak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa hubungan bisnis saya dengan Ibu Dila terjadi dengan baik, tapi saya sangat kecewa Pak dengan adanya keterlambatan hubungan tersebut Pak. Baik, jadi Ibu menginginkan agar permasalahan pembayaran ini cepat diselesaikan. Benar Pak. Namun saya ingin bertanya, bila mana permasalahan pembayaran telah diselesaikan, apakah Ibu Lia tetap menjalin hubungan bisnis dengan Ibu Dila? Iya Pak, saya seperti Bapak. Baik. Oke, mengenai penjelasan dari Ibu Lia, apakah dari pihak Ibu Dila ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya tidak merusak hubungan kerja saya dengan Ibu Dila, tapi Ibu Dila lain tidak bersuka sepatu pada saya. Baik, dari penjelasan Ibu Lia dan Ibu Dila, saya dapat menyimpulkan bahwa apabila masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan mendatang. Benar demikian? Benar Pak. Baiklah, jika demikian, saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkanlah saya menuliskan di papan tulis mengenai definisi permasalahan. Baik, dari 3 poin permasalahan ini, mana yang ingin pihak Ibu Lia dan Ibu Dila bahas terlebih dahulu? Ya jelas, klien kami menginginkan ada bias sama, jadi tidak perlu membahas kelanjutan tersebut sebelum tanya diselesaikan. Baik, Ibu Nurul. Selanjutnya dari pihak Ibu Dila ada pertimbangan? Terus terang saja Pak, mengenai masalah pembayaran itu bisa berbeda jika ada kelanjutan bisnis antara kita. Apakah dari Ibu Lia ada pertimbangan lain? Iya, saya setuju Pak. Kalau kita bahas masalah kelanjutan hubungan bisnis
Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, membahas mengenai kelanjutan terlebih dahulu itu hal yang utama. Lalu yang kedua membahas terkait nama baik, dan yang ketiga yaitu membahas mengenai pembayaran. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju, Pak. Baik, setelah kedua belah pihak sepakat untuk terlebih dahulu membahas mengenai bagaimana kelanjutan bisnis di kemudian hari, maka selanjutnya saya akan memberikan kesempatan baik untuk pihak Ibu Ria maupun Ibu Dila untuk memberikan usulan, yang mana apabila usulan itu belum matang jangan ragu untuk menyampaikannya. Dan untuk pihak yang lain, apabila saya memberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan tersebut, dimohon untuk mendengarkan hingga habis atau selesai, dan jangan menyela atau menyerang satu dengan yang lain. Saya yakin seiring bertambahnya usulan-usulan yang ada, maka akan tercapai ide usulan untuk mengenai penyelesaian masalah ini. Maka kondisi yang diharapkan dapat tercapai, sehingga kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah ini dengan solusi yang terbaik. Selanjutnya, saya memberi kesempatan kepada siapa yang lebih dahulu ingin mengungkapkan usulannya terlebih dahulu. Baiklah, kalau saya lihat arah pembicaraan kita sudah melangkah ke arah yang lebih baik atau lebih positif. Selanjutnya bagaimana jika kita membahas mengenai permasalahan pertama, yaitu terkait kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari antara Ibu Ria dan Ibu Dila. Apakah ada usulan terkait penyelesaian masalah tersebut? Pak, sebenarnya saya tetap menjadi modis dengan Ibu Dila, tapi saya tidak ingin kejadian semacam itu ulang kembali, sehingga saya tidak ada kepastian pembayaran dari Ibu Dila. Jika sudah ada kepastian pembayaran, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis ini lagi, Pak. Pasti akan saya bayar. Toh selama ini saya membayarkannya itu tepat pada waktunya. Adanya keterlambatan kali ini bukan karena kemauan saya, tapi karena ada satu hal yang tidak bisa saya bicarakan di sini. Mohon itu maksudnya. Apakah Ibu Dila memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Ria? Ya, mungkin saya bisa berikan jaminan Pak kepada Ibu Ria. Jadi Ibu Dila dapat memberikan jaminan kepada Ibu Ria. Jaminan lupa apa? Yang jelas tunggu. Saya rasa apabila hubungan bisnis dapat dilanjutkan, maka klien saya akan memikirkan bagaimana caranya pembayaran terhadap Ibu Ria. Apakah dengan jaminan apa gitu? Namun saya sendiri tidak dapat memutuskan sekarang. Oleh karena itu, saya yakin kalau suplai barang dapat ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya pun dapat memenuhi order dari pelanggannya, sehingga klien saya pun juga dapat memenuhi pembayaran terhadap ibunya. Bagaimana jika kita membuat perjanjian tertulis yang memuat bagaimana cara pembayarannya, tenggat waktunya, berapa jumlah yang harus dibayarkan, serta jaminannya? Saya rasa itu sudah cukup, Pak. Ya, saya setuju sekali kalau kita terlebih dahulu mengenai apa-apa saja yang kita tuangkan dengan perjanjian tersebut. Lebih dulu, dia terhubung. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyimpulkan dari usulan Ibu Ria maupun Ibu Dila, sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari, dan
Bapak Ibu sekalian juga membutuhkan waktu untuk memberikan jaminan apa yang akan diberikan kepada Ibu dia untuk kelangsungan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Mengenai bentuk jaminan tersebut, untuk itu bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara pihak Ibu Ria maupun Ibu Dila kita tunda terlebih dahulu, dan selanjutnya bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Apakah Bapak dan Ibu sekalian setuju mengenai pembahasan masalah ini terlebih dahulu? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Ria tidak berapa dalam masalah ini, karena saya yakin saya bisa membayarkan utang saya kepada Ibu Ria, dan saya yakin saya bisa menjaga nama baik Ibu Ria dan tidak mencemarkan nama baik Ibu Ria di depan umum. Baik, saya melihat pihak Ibu Ria cukup beretikat baik untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan dari Ibu Ria? Silakan. Ya, saya pada dasarnya tidak menginginkan hal ini sampai terjadi, Pak. Tapi saya sangat emosi karena Ibu Dila tidak menanggapi tadi tersebut. Ya, karena hubungan saya terjadi dengan baik, maka saya akan menyelesaikan masalah ini secara keluargaan, dan saya berjanji masalah ini tidak akan sampai ke publik, Pak. Baik, dari penjelasan Ibu Ria maupun Ibu Dila, saya melihat yaitu sama-sama sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan reputasi masing-masing pihak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kalau kita beranjak kepada permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai kewajiban pembayaran hutang oleh pihak Ibu Dila. Baik, pihak Ibu Dila, apakah pihak Ibu Dila ada usulan terkait permasalahan ini? Yang di sini Pak, mengenai pembayaran, klien saya akan membayarnya, tapi untuk saat ini klien saya memang belum bisa memenuhi pembayaran tersebut karena ada masalah di perusahaannya. Jadi saya mohon kepada Ibu Ria harap sabar sedikit, karena klien saya minta waktu sekitar 6 bulan. Bisa kan Bu? 6 bulan? Ibu mau memainkan saya ya? Malah mungkin saya bisa menunggu sampai 6 bulan, Bu. Pokoknya saya minta dibayar sekarang. Masa Ibu gak percaya sama saya? Ibu gak mau mengakui sih? Bu, Ibu bisa bayar dengan mahal, tapi Ibu tidak mau bayar saya. Kan aneh. Kalau begitu kita lanjutkan saja ke pengadilan. Seharusnya Ibu itu harus berterima kasih kepada saya, karena saya telah memasarkan sepatu itu dan mengiklannya hingga terkenal sampai sekarang. Malah kau menduga saya tidak tahu diri. Dasar kau tidak tahu diri. Sabar, tenang, jangan emosi. Ibu Ria silakan duduk kembali, dan Ibu Dila silakan duduk kembali. Baik, saya sadar dalam sengketa ini pasti kedua belah pihak mengalami kecewaan. Tapi pembahasan kita selama ini sudah mengarah ke lebih yang positif dan konstruktif. Saya rasa ini saat yang tepat untuk saya mengadakan pertemuan terpisah atau caucus. Mungkin saya dapat melakukan pertemuan terpisah ini dengan pihak tergugat terlebih dahulu. Wah, apalagi yang mau Bapak bicarakan berdua yang kami tidak tahu? Maksud pertemuan terpisah adalah supaya saya sebagai mediator dapat memahami lebih dalam terkait usulan dan harapan antara kedua belah pihak. Setelah saya melakukan dengan pihak tergugat, saya akan melakukan sebaliknya dengan pihak penggugat. Begitu. Wah, bisa-bisa apa yang kita bicarakan bisa bocor. Jangan khawatir, Ibu Dila. Informasi apa saja yang saya dapatkan, baik dari pihak penggugat dan tergugat, akan saya jamin kerahasiaannya. Dan apabila ada yang ingin disampaikan, saya menyarankan untuk disampaikan secara langsung. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah setuju terkait pertemuan terpisah ini? Saya tidak keberatan Pak. Ibu Nurul? Klien saya juga tidak kenal. Baiklah, mungkin pihak Ibu Ria bisa menunggu di luar. Tidak masalah, Pak. Kalau begitu kami menunggu di luar. Baiklah, silakan.
Baik, setelah pertemuan sebelumnya di mana antara Ibu Dila dan Ibu Ria telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti misalnya kesepakatan mengenai adanya keinginan untuk melakukan hubungan bisnis di kemudian hari. Lalu kemudian adanya kesepakatan saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya kalau boleh saya bertanya, menurut Ibu Dila, apakah wajar kalau Ibu meminta Ibu Ria menunggu 6 bulan untuk masalah pembayaran hutang Ibu? Dan menurut Ibu, apa alasan Ibu tidak menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu, Pak. Menurut Bapak mediator bagaimana? Menurut saya, apakah hal itu mungkin karena Ibu Dila belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Ria. Jadi hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Ibu Dila belum bisa menunaikan pembayaran hutang tersebut kepada Ibu Ria. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Sebenarnya dia tidak perlu berpikir seperti itu, Pak. Karena saya pasti akan membayarkan hutang saya pada dia. Jika Ibu Dila berada di dalam posisi Ibu Ria, apakah apa yang ada di benak Ibu Dila? Apakah Ibu Dila akan meningkatkan volume bisnis sementara masih ada rasa tidak percaya? Akan tetapi jika menurut Ibu Dila, apa yang bisa Ibu lakukan kepada Ibu Ria bahwa Ibu Dila sanggup membayar? Apakah Ibu Dila memiliki usulan atau alternatif lain terkait hubungan baik antara Ibu Ria dan Ibu Dila selanjutnya? Begini Pak, sebelumnya saya akan buka kartu. Apakah saya bisa yakin kalau yang kita bicarakan ini tidak keluar dari ruangan ini? Tenang saja Bapak Rizal, sebagai mediator tentu saya akan menjaga kerahasiaan ini. Kalau begitu, gini Pak, walaupun kalian saya adalah pengusaha yang terbilang kecil, namun sepatu yang beliau jual itu sudah terkenal di mana-mana karena klien saya sudah mengiklankan di berbagai media. Makanya beliau harus menjaga image. Benar-benar jangan sampai rusak gara-gara perkara ini. Saya dan klien saya juga mohon sama Bapak, jangan sampai yang kita bicarakan ini keluar. Jadi saya mohon kepada Bapak untuk menjaga kerahasiaan yang kita bicarakan ini. Tenang saja Bapak Rizal, saya akan menjamin informasi ini tidak akan keluar. Kendala yang dihadapi oleh klien saya saat ini adalah cash flow di perusahaannya. Biaya untuk TV komersial itu membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien saya mengalami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat klien saya menerima suplai dari pihak Ibu Ria, dan klien saya pun telah menerima pesanan dari budgetnya Pak untuk 3 bulan ke depan. Oleh karena itu saya yakin jika pihak dari Ibu Ria bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya dapat meningkatkan skala penjualan sepatu AZ sehingga klien saya dapat memenuhi pembayaran dan tagihan kepada Ibu Ria. Baik, jadi begitu Bapak Rizal. Sebelumnya kalau saya boleh memberi saran, menurut saya sebaiknya Bapak Rizal maupun Ibu Dila bisa lebih terbuka dengan pihak Ibu Ria, karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Rizal, pihak Ibu Ria akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan Bapak dan memberikan keringanan kepada Bapak selanjutnya mengenai masalah cash flow tersebut. Apakah masalah tersebut akan berlanjut dan dana apakah Bapak yakin
dapat mengatasi masalah ini bila mendapat dukungan dari Ibu Lia. Ya tentu Pak. Tapi tentunya pihak Ibu Lia juga mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah Ibu Dila sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya? Ya, meskipun saya sedang mengalami kesulitan cash flow, namun toko saya itu masih terbilang cukup baik Pak. Dan saya yakin saya masih bisa melunasi hutang saya kepada Bulia. Namun saya masih minta tenggang waktu untuk beberapa bulan agar saya bisa melunasi hutang saya kepada Bulia Pak. Baik, pasti Ibu Lia akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan? Jadi kalau boleh saya bertanya, apakah yang Bapak Rizal maupun Ibu Dila dapat lakukan selama Ibu Lia menunggu? Coba Bapak Rizal maupun Ibu Dila bayangkan bagaimana jika Ibu Lia tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan Ibu. Wah, itu sangat parah sekali Pak. Toko saya bisa tutup Pak kalau Bulia tidak mensuplai sepatu aset kepada saya. Karena sepatu aset itulah yang dicari orang-orang di toko saya. Ya, saya mungkin bisa meningkatkan tawaran saya kepada Bulia untuk hutang saya 3 bulan dari bulan sekarang Pak. Oh, kalau begitu berarti Ibu Dila dan Bapak Rizal sanggup membayar hutang kepada Ibu Lia. Iya benar Pak. Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut, apakah baik dari Bapak Rizal maupun Ibu Dila membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan mencicil mulai bulan ketiga dan bulan keempat Pak. Masing-masing cicilan tersebut 60 juta rupiah. Dan kemudian pada bulan kelima dan bulan keenam masing-masing sebesar 60 juta rupiah. Jadi pada bulan ke-7 utang saya kepada Bulia sudah lunas Pak. Oh begitu. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak Rizal maupun Ibu Dila, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak Rizal dan Ibu Dila sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Lia secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Benar begitu? Iya benar Pak. Mungkin apakah Bapak bisa menyampaikan hal tersebut kepada Bulia? Begini Ibu Dila, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bila ada hal yang ingin dijelaskan, Ibu Dila bisa menjelaskan sendiri kepada Ibu Lia mengenai pembicaraan ini. Saya akan jaga kerahasiaannya. Sebaiknya Ibu Dila menyampaikan secara langsung di pertemuan nanti. Baiklah, kalau begitu saya akan menyampaikan sendiri kepada Bulia. Baik Ibu Dila, kalau begitu selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dan penjelasan dari Ibu Ria beserta Ibu Nur. Silakan duduk Ibu Ria dan Ibu Nurul. Mohon maaf sudah menunggu. Baik, setelah pertemuan sebelumnya antara Ibu Ria dan Ibu Dila telah mencapai beberapa kesepakatan seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari dan reputasi masing-masing. Selanjutnya kalau boleh saya bertanya, kira-kira apa yang Ibu rasakan jika Ibu berada di posisi Ibu Dila? Wah, yang pasti saya sangat panas sekali Pak. Apalagi kalau saya merasa hutang saya di orang lain. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan sebagai penyelesaian masalah ini? Ya sebenarnya tim saya sudah jelas Pak bahwa saya menginginkan hutang Ibu Dila sudah jelas. Tapi dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan di sini, maka kalau saya melakukannya sekarang, apakah Bapak membiarkannya kepada Ibu Dila? Saya sebagai mediator di sini saya berjanji karena saya berkewajiban untuk menjaga informasi dari pihak lain dan saya akan menjamin kerahasiaan. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya Pak, bahwa saya menerima aset dari Ibu Dila dan saya adalah salah satu pembeli yang benar-benar menyalurkannya kepada Ibu Dila. Untuk itu karena adanya keterlambatan pembayaran dari Ibu Dila, maka otomatis saya juga tidak bisa menaikkan pembayaran saya kepada Ibu Dila Pak, Ibu Dila Pak. Dan akibatnya saya mendapatkan teror dari repo-repo yang dikirimkan oleh Ibu Dila. Dan saya memutuskan untuk menjual Ibu Dila Pak. Dan selanjutnya
Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya ibu bisa lebih terbuka dengan ibu Dila. Karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan dari ibu Dila, ibu Dila akan mengerti mengenai kesulitan ibu dan dapat segera menunaikan pembayaran hutangnya. Selanjutnya, bagaimana jika seandainya ibu Dila mau membayar kepada ibu Dila, tetapi dengan mencicil? Apakah ibu dapat menerima hal tersebut? Mungkin saya bekerja berbeda dengan Pak, tapi mungkin saya juga bisa membuatkan diri untuk membayar setengahnya lebih dari ibu dan selanjutnya dicicil dalam 2 bulan Pak. Baiklah, jadi ibu bisa menerima pembayaran melalui cicilan tersebut ya? Iya benar Pak. Apakah ibu telah memiliki usulan mengenai jangka waktu cicilan yang bisa ibu terima dari ibu Dila? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini Pak. Ya. Pembayaran pertama dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran sebesar 100 juta rupiah. Lalu sisanya bisa dicicil dengan jangka waktu 2 bulan, masing-masing sebesar 50 juta rupiah Pak. Bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti ibu dapat menyampaikannya sendiri kepada ibu Dila mengenai mekanisme pembayaran hutang tersebut? Bagaimana ibu dapat diterima? Iya Pak, baik Pak. Ya. Kalau begitu, terima kasih. Baiklah, pihak Ibu Ria dan Ibu Dila, setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan Ibu Dila dan Ibu Ria, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk masing-masing pihak mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari Ibu Ria? Apakah Ibu Dila setuju? Baik, silakan. Ya, seperti yang telah saya katakan sebelumnya Pak, bahwa saya membutuhkan kepastian mengenai hutang Ibu Dila yang sebesar 200 juta rupiah. Dan jika Ibu Dila berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka secara otomatis jumlah yang harus dibayarkan akan sangat besar Pak. Dan saya tidak ingin terjadi semacam ini setelah kembali Pak. Apa ada tambahan lain, Bu? Cukup bersedia Pak. Kalau begitu, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Dila untuk menyampaikan usulannya. Silakan. Baik Pak, seperti yang sudah kita bicarakan tadi, saya ucapkan bahwa toko sepatu Java milik saya itu masuk iklan besar-besaran di berbagai stasiun TV. Namun biaya marketing untuk iklan itu sangat besar, sehingga ini menyebabkan penyebab utama saya tidak bisa membayarkan utang saya pada dunia. Namun bukan iklan tersebut, maka toko sepatu saya terkenal dan sepatu asli pun juga ikut terkenal, bahkan sampai sekarang, dan juga digemari oleh orang-orang. Dan saya yakin kalau bisnis ini akan tetap dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya juga akan membaik dan saya juga bisa membayarkan utang saya kepada dunia. Baiklah, jadi Ibu Dila merasa yakin bahwa keuangan perusahaan Ibu akan segera membaik. Ya Pak. Yang saya perlu tanyakan, bagaimana Ibu bisa membayar utang Ibu yang sebesar 200 juta rupiah itu pada saya? Terutama yang saya butuhkan sekarang, Ibu bayar uang sebesar 100 juta rupiah terlebih dahulu Bu. Bagaimana Ibu Dila? Apakah Ibu ada usulan untuk menanggapi pernyataan Ibu Ria? Ya, seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan kita tadi Pak, bahwa kondisi saya sedang mengalami kesulitan cash flow, sehingga saya bisa membayar kewajiban saya kepada Ibu Ria. Namun, Ibu Ria menyetujui kalau saya membayar dengan cara mencicil. Mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan ketiga dan bulan keempat, masing-masing sebesar 60 juta rupiah. Kemudian di bulan kelima dan bulan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan keenam cicilan utang saya kepada Bu Ria itu sudah lunas Pak. Tampaknya Ibu Dila telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana Ibu Ria? Apakah memiliki tanggapan atas usulan dari Ibu Dila tersebut? Wah, klien kami ini sebenarnya masih tergolong pengusaha kecil Pak. Bagi beliau, jumlah 200 juta itu merupakan jumlah cukup besar Pak. Sebenarnya klien kami tidak keberatan dengan mekanisme cicilan. Namun klien kami keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan. Jadi bagaimana kalau cicilan dilakukan pada bulan pertama sebesar 100 juta dan cicilan kedua dan ketiga masing-masing
atas pernyataan dari Ibu Nur, benar begitu Ibu Nur? Iya benar Pak, itu yang saya tahu. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan ini sudah semakin dekat mencapai titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian yang kedua, adanya saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban hutang tersebut secara mencicil. Namun masih ada masalah yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu terkait mengenai waktu cicilan tersebut dan bentuk jaminan apa serta bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, apakah negosiasi mengenai hal ini bisa kita lanjutkan? Uang mengenai pembayaran 200 juta itu Pak, saya harus berdiskusi dengan suami saya karena saya masih belum bisa membayarnya Pak. Bagaimana Ibu ya? Apakah Ibu dapat menerima usulan dari Ibu Dila untuk menunda pertemuan ini? Nah, kalau Ibu tidak butuh waktu, saya setuju saja Pak. Baiklah, kalau begitu bagaimana jika pertemuan kita lanjutkan 2 hari ke depan? Baik, kalau begitu saya setuju. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa-apa saja yang telah disepakati oleh Bapak Rizal beserta kliennya dan Ibu Nur beserta kliennya, yaitu pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik dari pihak Ibu Ria maupun Ibu Dila telah menyetujuinya. Dan kedua, baik dari pihak Ibu Ria dan Ibu Dila untuk menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, baik Ibu Dila dan Ibu Ria sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya, pada pertemuan 2 hari lagi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besar cicilan dan jangka waktu serta tagihan 900 juta rupiah tersebut akan diberikan jaminan berupa. Setuju? Setuju Pak. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan mediasi selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baiklah, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita mulai sesi pertemuan mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi perkenankanlah saya untuk mengonfirmasikan kembali beberapa hal yang telah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Pertama, yaitu mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari. Baik pihak Ibu Ria dan Ibu Dila telah setuju saling menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, Ibu Ria dan Ibu Dila sama-sama setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara mencicil. Selanjutnya pada pertemuan pada hari ini, pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besaran cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan 900 juta rupiah tersebut dan bentuk jaminan apa yang akan diberikan. Baik. Benar begitu? Tidak Pak. Baiklah, kalau begitu, pada pertemuan sebelumnya kita
telah memiliki dua usulan. Yang pertama adalah usulan dari Ibu Dila, yaitu pertama, cicilan dimulai pada bulan ketiga dan jumlah pembayaran untuk bulan ketiga dan keempat adalah sejumlah 60 juta rupiah, dan kemudian di bulan ke-5 dan ke-6 pembayaran masing-masing sejumlah 40 juta rupiah, sehingga pada bulan ke-6 setelah bulan ini hutang Ibu Dila kepada Ibu Ria lunas. Kemudian usulan kedua dari Ibu Ria yaitu cicilan dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran 100 juta rupiah dan besaran cicilan tersebut masing-masing 50 juta rupiah dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana Ibu Dila dan Ibu Ria? Apakah dari dua usulan ini pihak Ibu Ria dan Ibu Dila ada tawaran atau usulan lain, atau mungkin ada satu usulan yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak? Bagaimana Ibu Dila mungkin? Ya, baiklah. Setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah 50 juta rupiah masing-masing setiap bulannya, dan saya akan memberikan jaminan BKB Mercedes-Benz milik saya kepada Ibu sampai utang saya lunas. Bapak, saya mau menjadi utang sebentar. Baik, silakan. Halo Ibu Yuni, ya Bu, ini saya masih ngobrol dengan Ibu Dila mengenai kesepakatan pembayaran dari Ibu Dila. Dia minta bayaran dicicil bulan depan sebesar 50 juta rupiah. Gimana Bu? Oh iya, iya baik. Iya, ya terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu Yuni. Baik, sudah selesai Bu. Sudah Pak. Jadi begini, menurut saya, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang Ibu Dila dan Ibu Ria semula harapkan, akan tetapi masing-masing pihak telah berkompromi untuk mungkin dapat mempertimbangkan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis demikian. Bagaimana Ibu Ria? Apakah penawaran dari Ibu Dila dapat diterima? Ya Pak. Oh, jadi begitu. Ibu Ria dan Ibu Dila telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Ibu Dila, yaitu dimulai bulan depan dengan jumlah per bulan 50 juta rupiah, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas, dan Ibu Dila akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz miliknya pribadi Ibu Dila. Benar begitu? Benar, Pak. Iya, baik Pak. Kalau begitu saya setuju Pak. Baik, jadi Ibu Ria dan Ibu Dila telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Ibu Dila, yang itu dimulai bulan depan dengan jumlah per bulannya yaitu 50 juta rupiah, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas, dan Ibu Dila akan memberikan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz miliknya. Benar begitu Ibu? Benar, Pak. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah sepakat mencapai kata sepakat, yaitu pertama, mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Ria dan Ibu Dila. Kedua, belah pihak sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan bisnis tersebut, yaitu kedua, mengenai nama baik dan reputasi. Kedua belah pihak telah sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, mengenai pembayaran tagihan disepakati untuk dibayar dengan mencicil dengan mekanisme pembayaran cicilan dimulai bulan depan, yaitu bulan Januari 2019, dan besaran cicilan tersebut adalah 50 juta rupiah setiap bulannya, sehingga pada bulan keempat yaitu bulan April 2009 pembayaran akan lunas dan ditambah dengan jaminan berupa BPKB mobil Mercedes-Benz milik Ibu Dila. Benar begitu Ibu? Benar, Pak. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut Ibu Dila dan Ibu Ria
nantinya di dalam kesepakatan tersebut harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Bapak Mediator, sebenarnya saya bertanya, apakah perbedaan dari dua klausul tersebut, Pak? Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim menjadi akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga apabila salah satu pihak di kemudian hari melakukan prestasi atau ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan kembali. Wah, kalau begitu dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada beberapa poin yang dipenuhi oleh pihak ibu kita, maka menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim, Pak. Oh begitu ya. Bagaimana Ibu Dila? Apakah Ibu setuju? Setuju, Pak? Bagaimana Ibu Dia? Iya, Pak. Benar begitu Ibu Dila? Benar, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian ini yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan untuk hari sidang pembacaan putusan berhubungan dengan panitia pengganti. Baik, ini tolong diserahkan kepada Majelis Hakim. Baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan begini berakhirlah sudah proses mediasi pada hari ini. Dengan begitu silahkan Ibu Ria dengan Ibu Dila berjabat tangan untuk tetap menjalin hubungan silaturahmi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Lia. Cuma lain. Gila jangan Pasukan. Tidak pasukan. Ketawa ya.